Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, sehat? Alhamdulillah. Nah, jadi karena sekarang pertemuan dengan Bapak itu pertemuan kedua, berarti kita langsung masuk ke materi ya di ekonomi ini, yaitu materi tentang konsep dasar mikroekonomi. Nah, mungkin sebelum kita masuk, Bapak mau nanya dulu ke KM berapa orang yang hadir atau ada yang absen? Oh, sakit berarti ada. Oke. Jadi mungkin sekarang Bapak nggak akan dulu kalau ngajak kalian buka buku, Bapak ingin ngobrol dulu sama kalian sebentar. Jadi di bab ini tuh Bapak ingin kayak melihat pikirannya kemana kalian tuh tentang ekonomi itu. Sebelumnya Bapak pengen tanya, siapa di sini yang hobinya masak? Boleh? Ya. Kenapa suka masak coba? Oke, karena mahir. Nah, karena suka makan. Boleh. Kenapa suka makan berarti ya. Coba bayangin kalau misalkan kamu nggak usah makan gitu, gimana? Lapar. Iya, lapar, betul. Nah, kalau misalkan udah lapar, nyari makan, betul. Kalau kamu nyari makan nanti kemana? Diambil di rumah gitu. Kalau di rumah nggak ada, beli ya, terus dimakan. Terus kalau misalkan di tempat kamu beli habis, kemana lagi? Nyari aja terus sampai dapat berarti kan ya. Nah, gitu. Jadi gini, di konsep dasar mikroekonomi ini Bapak ingin lebih menekankan ke arah tentang bahwa manusia tidak jauh dari yang namanya kebutuhan. Seperti yang digambarkan adalah tentang makan, asupan makan ke dalam tubuh kita. Tubuh kita kan butuh nutrisi. Tubuh kita butuh sesuatu yang bisa menjaga untuk tetap sehat, untuk tetap bisa beraktivitas diri kita. Nah, dengan makan kita bisa melanjutkan aktivitas kita. Tadi sini berarti makan menjadi suatu kebutuhan barang pokok yang dimana bisa menunjang aktivitas kita. Nah, sekarang Bapak tanya, apakah kamu makan sekali seumur hidup atau berapa? Oke, berapa kali sehari berarti? Berarti setiap hari pasti makan kan? Nah, secara terus menerus berarti kan, dan berarti nggak ada habisnya dong, atau ya seenggaknya sampai udah meninggal lah ya. Nah, jadi bisa dibilang bahwa manusia ini memiliki kebutuhan yang tidak ada batasnya, betul nggak? Nah, betul, baik. Nah, di konsep dasar mikroekonomi ini mempelajari yang pertama adalah problematika ekonomi atau inti masalah ekonomi. Nah, inti masalahnya itu tidak jauh dari itu, yaitu kebutuhan yang tidak terbatas. Jadi yang namanya manusia kan tadi sudah disebutkan tidak memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Sebelumnya kebutuhannya apa aja? Ada yang tahu nggak? Oke, ya minum termasuk, betul. Itu konsumsi berarti ya. Ada lagi nggak selain konsumsi? Nah, ada juga produksi, betul, distribusi, ya, konsumsi. Nah, kegiatan-kegiatan ini adalah kebutuhan bagi manusia. Nah, lalu
Apa yang menjadikan inti masalahnya? Ada yang tahu nggak? Karena nih, jadi Bapak jelaskan mungkin dari ketiga poin ini tuh menunjang kesejahteraan, menunjang hidup manusia lah. Nah, untuk memenuhi ketiga ini dibutuhkan yang namanya alat pemuas kebutuhan. Seperti digambarkan sebelumnya, kalau misalkan makan itu butuh makannya, butuh dagingnya, butuh nasinya, butuh sayurnya, butuh piringnya, ya gitu. Nah, apakah alat-alat pemuas kebutuhan atau sumber dayanya ada? Ada, betul. Coba kamu tadi saya lanjutkan pertanyaannya, kalau misalkan habis, terus kamu nyari terus, kalau misalkan memang sampai seluruh dunia udah dicari terus habis, kamu gimana? Ketimpangan dong berarti kan maksudnya. Jadi nggak bisa terpenuhi dong kebutuhannya. Nah, berarti di saat ada kebutuhan yang tidak terbatas dan alat pemuas kebutuhan yang terbatas, disitulah terjadi yang namanya kelangkaan atau scarcity. Itu istilah ekonomi yang dipelajari, ya mungkin boleh dicatat. Jadi di mana ada kebutuhan yang tidak terbatas tapi alat pemuas kebutuhannya terbatas, maka terjadilah kelangkaan atau scarcity, yang mengartikan tidak bisa terpenuhinya kebutuhan karena ketimpangan dengan alat pemuas kebutuhan tersebut. Nah, itu mungkin dari inti masalah ekonomi.